bersyukur hari ini Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Satu kali pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami hanya ingin lebih lagi bersyukur di tempat ini. Kami ingin lebih lagi menaikkan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, beri pujian yang terbaik bagi Tuhan di tempat ini. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari cuma saja angkat tanganmu, katakan bersamamu. Kau yang
Saja angkat tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu. Oh, ku lewati semua bersamamu Tuhan, berkenanan yang selalu teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan kita, Dia harapan kita. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Tidak ada kata yang sedikit pun dapat mengartikan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu kita ingin menaikkan pujian dari hati kita yang terdalam. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku yes selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau korban syukur kami kepada Engkau Yesus, syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yes Jesus yang terbaik, yang harum dan sejati
selain yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Yes. Yang harum dan sejati, oh Yesusku, terimalah Tuhan segala pujian hormat bagi Engkau, hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Akan pernah ku bawa destinasi yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesus, Yesusku, terimalah hormat syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes, Kang Yesus yang selalu membantu. Yes, segala pun hanya bagi Engkau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, yes, tinggikan Dia. Segala pujian, yes, bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yes Jesus, Kau Yesus yang selalu mempesona kami Tuhan. Segala pujian, saudara Pastor Michael bilang, Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dan kami tahu di mana Tuhan Yesus hadir, di situ pasti ada mujizat yang kami alami. Amen. Sebab itu hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan hari ini setengah tahun sudah kami jalani di tahun 2024. Dan tetap kami lihat sampai hari ini masih ada pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu hari ini kalau kami masih berdiri di tempat ini, kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami mau terus mengikut Tuhan. Kami mau terus berkata sekali Yesus tetap Yesus. Dan hari ini kami hanya mau berkata kepada Tuhan,
Dari atas lantai 36 ini kepada surga kami mau katakan kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Bahkan di saat terjepit sekalipun Tuhan selalu punya cara untuk menolong, mengangkat, melakukan mujizat dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya dalam ibadah ini pun ada mujizat yang Tuhan sediakan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami percaya hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Saya lihat di sini orang-orangnya harusnya lebih semangat Saudara ya kan. Boleh sekali lagi selamat siang, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan Saudara Tuhan Yesus baik. Kasih tahu kiri Saudara Tuhan Yesus dahsyat. Coba lihat kanan kiri, coba tanya, kamu kok awet muda hari ini ya? Nah, kenapa? Karena hari ini kita penuh dengan sukacita. Berapa banyak yang penuh sukacita? Lambai katakan tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus tentunya yang sudah mengundang saya di tempat ini. Saya tahu tanpa Tuhan Yesus saya tidak mungkin ada di sini. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang saya hormati. Bapak Pendeta David Novendus, seorang sahabat yang luar biasa bersama dengan Pastor Jacqueline. Sekarang nggak lagi di tempat tapi lagi di Surabaya ya kan. Lagi tukar mimbar sama saya, lagi di Surabaya di GSJS. Dan saya sangat bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara. Nama saya Pastor Michael Gunawan dan sangat bersuka cita bisa hadir di Revival Worship Church. Saya tahu ini gereja yang diberkati Tuhan. Dan saudara sebagai jemaat pasti akan lihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saudara hari ini siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Tadi pagi saya bangun jam 3 pagi saudara. Karena saya langsung terbang dari Surabaya. Dan di pesawat tadi pagi jam 5 saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa untuk jemaat Tuhan. Dan Tuhan arahkan saya, Roh Kudus arahkan saya kepada satu topik yang hari ini saya akan bahas. Ya doa saya akan memberkati saudara semuanya. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16 kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 12, saudara baca ayat 13 dan kita akan bergantian sampai ayat yang ke-16 sama-sama nanti kita baca. Dan dikatakan seperti ini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13, dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Perhatikan sama-sama 1, 2, 3. Tetapi, ulangin sama-sama bagian terakhir. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hari ini saya membawa satu firman Tuhan buat jemaat Reward Church. Saya beri judul memiliki pikiran Kristus. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Memiliki apa? Pikiran Kristus. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia rohani memiliki sebuah keunggulan dibanding manusia duniawi. Apa yang membuat saudara dan saya beda dengan orang-orang yang di mall? Apa yang membuat saudara dan saya berbeda dengan orang-orang yang tidak bergereja? Tentunya pasti ada sesuatu yang berbeda dan Paulus mencatat itu kepada gereja di Korintus.
Karena gereja di Korintus pada saat itu mereka sedang beribadah, mereka sungguh-sungguh. Tetapi ada pihak-pihak tertentu gak mau ke gereja, mereka hidup duniawi. Nah, dan Paulus memberikan kekuatan kepada orang-orang yang datang beribadah. Hei, kamu memiliki sesuatu yang berbeda. Dan Paulus berkata, kamu memiliki pikiran Kristus. Nah, ini yang buat kita beda. Kasih tahu kanan kiri, kita beda bos. Ya kan, kita beda. Karena kita punya pikiran yang tidak dimiliki dan tidak dapat dimengerti oleh orang-orang dunia. Bapak ibu saudara, saya percaya orang yang punya pikiran Kristus, dia bukan hanya menjalani hidup. Tetapi dia akan lihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Janji Tuhan apa? Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya gak biasa-biasa. Tapi hidupnya bisa menikmati dengan segala kelimpahan. Orang yang punya pikiran Kristus, saya yakin dia bukan cuma jalani hidup gitu-gitu doang. Tetapi orang Kristen yang punya pikiran Kristus bisa menikmati kehidupannya. Saya yakin orang-orang Kristen bukan orang-orang yang hanya setiap minggu datang ke gereja mukanya muram, mukanya stres seperti orang tanpa pengharapan. Tetapi orang-orang yang punya pikiran Kristus kemanapun dia pergi pasti penuh dengan sukacita. Pasti kemanapun dia pergi pasti banyak senyuman. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Seharusnya kita meskipun kita punya masalah, persoalan, tantangan. Kita tetap bisa berkata Tuhan Yesus baik. Boleh saya tanya di tempat ini berapa banyak saudara yang punya masalah? Oh enggak ada, pulang aja saudara. Boleh saya tanya kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa banyak saudara punya masalah? Ada yang nunjuk sebelahnya, Pak suami saya ini masalah saya Pak. Ya kan? Kita semua punya masalah. Saudara boleh kaya, saudara boleh masih kekurangan, sama-sama punya masalah. Tapi orang punya pikiran Kristus, dia boleh punya masalah. Tapi dia tetap sukacita. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti punya cara untuk menolong dia. Setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata pikiranku di atas pikiranmu, jalanku di atas jalanmu. Artinya mungkin hari ini kita tidak dapat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tetap percaya pikiran Tuhan, jalan Tuhan pasti lebih baik untuk saya. Bapak ibu orang kalau tahu pikiran Kristus, dia berada di level kebahagiaan yang berbeda. Karena itu saya selalu bisa lihat orang Kristen yang tahu pikiran Kristus pasti hidupnya beda. Dia bisa nikmati, dia punya sukacita yang beda. Bukan sukacita yang biasa-biasa yang ditawarkan dunia. Tetapi sukacitanya yang levelnya itu beda. Sama seperti kalau seorang suami yang mengerti pikiran istri, pasti lebih bahagia daripada yang tidak mengerti. Setuju gak sama saya Pak? Karena Pak, kita harus jujur. Hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengerti pikiran. Nah bapak-bapak udah jawab sendiri ya kan. Karena saya mau kasih tahu kadang-kadang pikiran istri itu lebih sulit dimengerti daripada pikiran Tuhan. Karena wanita itu sulit Pak. Kita boleh pintar interogasi. Kita boleh pintar dalam segala hal tapi gak bisa Pak. Kita mengerti pikiran istri. Coba saya kasih contoh. Bapak-bapak pulang kerja udah ketemu banyak orang udah capek. Pulang ketemu istri. Istri mukanya di rumah lagi bete. Tahu bete? Butuh tati tayang. Ya kan? Kita tanya sama istri. Sayang, kenapa? Jawabannya? Benar ya kan? Enggak apa-apa. Tapi kita sebagai bapak kita tahu pasti ada apa-apa. Kita tanya kedua kali, kenapa sih ngomong aja. Kedua kali tetap dijawab. Nah, kelihatan aslinya saudara mulai. Ketiga kali kita tanya kenapa, jawabannya apa? Pikir sendiri. Kadang-kadang sulit. Tetapi kalau kita udah mengerti pikiran istri, pasti kita bahagia Pak. Saya ini belajar mengerti istri, sekarang udah berhasil. Istri saya gak usah ngomong, dari kedipan matanya aja saya udah ngerti. Ya kan? Bapak-bapak kalau ngerti, aduh pasti bahagia. Dan saya mau kasih tahu Pak, kalau mau mengerti pikiran istri sederhana. Ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istri. Kita harus mengasihi. Mengasihi sama dengan apa? Mengasihi sama dengan memberi. Enggak ada yang amin, ya udah gak apa-apa. Karena itu pesan saya Pak, kalau mau mengerti pikiran istri, jadi suami jangan jadi suami yang pelit. Enggak ada yang amin, gak apa-apa, saya mau pulang ke Surabaya kok habis ini ya kan. Saya ulangi Pak, gak boleh jadi suami yang apa?
Pelit, punya doang senangkan istri Pak. Belikan tas, belikan sepatu, ajak jalan-jalan ke Jepang. Ingat engkau tuh suami, bapak-bapak jangan pura-pura gak lihat saya. Pak, engkau suami. Suami itu apa? Suami itu singkatan. Apa? Semua uang adalah milik. Nah saudara jadi keras ngomongnya saudara semua ya kan. Ada ibu-ibu lihat saya bilang, Ciamik khotbahnya bagus ini ya kan. Nah. Pak saya mau kasih tahu. Kalau suami bisa ngerti pikiran istri bahagia. Bayangin kalau kita mengerti pikirannya Tuhan. Aduh. Pasti penuh dengan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling puas. Karena itu kita mau belajar pada siang hari ini. Gimana kita itu bisa mengerti pikiran Kristus. Supaya hidup kita itu bukan gitu-gitu doang gitu Bapak Ibu. Minggu cuma datang ke gereja, pulang ya gitu-gitu aja. Tapi kita benar-benar memiliki level kebahagiaan. Level menikmati hidup yang berbeda. Hari ini kita mau belajar, saya akan tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara. Ada 3 pikiran Kristus yang harus kita mengerti dan kita kenali. Yang pertama, kita bisa belajar dari pikiran Kristus. Sederhana sekali sebenarnya. Dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita buka ayatnya dalam Matius pasalnya ke-6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya yakin semua udah hafal ayat ini. Saya yakin semuanya pasti udah tahu karena dari kecil kita udah diajarin ayat ini. Ya, kita mau baca sama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dari doa ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Dikatakan Matius 6 ayat 9 sampai ayatnya ke-13 dikatakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bapa, kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan. Memiliki pikiran Kristus. Kita belajar dari doa ini. Ada 3 pikiran Kristus yang harus saudara dan saya miliki. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ke-10. Di ayatnya ke-10 dikatakan demikian. Kita semuanya tahu ini. Baca 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Nah, pikiran Kristus yang pertama yang harus kita miliki adalah kita tidak memaksakan kehendak. Ulangin sama-sama dengan saya. Tidak memaksakan apa? Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti. Orang yang punya pikiran Kristus yang pertama di dalam menjalani hidupnya. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya sendiri. Saudara, banyak orang Kristen dalam hidupnya terlalu suka memaksakan kehendak. Bahkan ada orang yang begitu memaksakan kehendak, dia marah sama Tuhan kalau sesuatu terjadi dalam hidupnya gak sesuai dengan yang dia ingini. Marah sama Tuhan, doanya sama Tuhan ngancem lagi. Tuhan kalau Tuhan gak bisa, Tuhan turun saya naik. Saya beresin. Kenapa? Kehendaknya dipaksakan. Pokoknya saya mau A, harus A. Tapi Alkitab gak pernah mengajarkan kepada kita jadilah kehendak kita. Alkitab mengajarkan jadilah. Pertanyaan saya, sudahkah kita memiliki pemikiran seperti itu? Di mana dalam hidup kita belajar satu prinsip yang penting namanya penundukan diri. Hanya orang yang punya penundukan diri yang bisa memiliki pikiran Kristus. Karena dia bisa berkata dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya melihat begitu banyak orang Kristen punya yang namanya roh pemberontak. Bukan roh penundukan diri. Yang suka memaksa Tuhan, yang suka marah dengan Tuhan, ngambek dengan Tuhan. Gak mau ke gereja lagi hanya karena rencana dan keinginannya tidak terjadi. Doa saya di tempat ini, setiap jemaat Revival Worship Church, engkau tidak memaksakan kehendak dalam hidupmu. Karena kita percaya kehendak Tuhan pasti lebih baik. Terima kasih buat 20 orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi, kehendak Tuhan pasti lebih baik. Terima kasih buat 62 orang yang bilang amin.
Saya ulangi sekali lagi, saya ulangi terus sampai semuanya bilang amin, ya kan? Saya berdoa di tempat ini, percaya penundukan diri menghasilkan kita melihat kehendak Tuhan pasti lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Bapak Ibu Saudara belajar hari ini. Berkata seperti Yesus, not my will, but your will be done. Saudara, bagaimana kita bisa mengukur kematangan rohani seseorang? Karena kematangan rohani gak bisa dilihat dengan mata jasmani, setuju gak dengan saya? Kita gak bisa lihat itu. Kalau apalagi di atas mimbar ini gak bisa saya lihat kematangan rohani semua yang datang. Gembala saudara gak bisa lihat kematangan rohani saudara dari atas mimbar ini. Kenapa? Karena kalau hari Minggu saudara harus tahu. Semua jemaat yang datang mukanya seperti malaikat semua. Coba lihat kanan kiri, halo malaikat. Kan malaikat semua ini. Baru ketemu di lift, shalom, glory, haleluya. Kematangan rohani gak bisa dilihat di gereja. Kalau di gereja semua kelihatan rohani. Kematangan rohani seseorang hanya bisa terlihat kapan? Saat sesuatu terjadi dalam hidup saudara tidak terjadi sesuai dengan yang kau inginkan. Saat engkau tiba-tiba sakit, yang engkau selama ini udah sehat. Loh, tiba-tiba sakit. Loh, kok ini terjadi? Saya selama ini udah baik. Kenapa kok saya sakit? Dari situ kelihatan rohaninya matang atau tidak. Di saat saudara ngalamin masalah keuangan yang saudara gak pernah rencanakan. Loh, kok gini? Bukan berarti saya ajarkan saudara gak boleh punya kehendak. No. Bukan saya ngajarin saudara gak boleh punya rencana. Rencana itu tetap bagus. Siapa di sini suka merencanakan? Oh gak ada, jadi kayak sera-sera whatever will be gitu ya dalam hidup. Saya orang pertama yang angkat tangan. Saya orangnya itu sudah planning 5 tahun 10 tahun ke depan. Tapi saya gak tahu dengan pengalaman hidup saudara bagaimana. Tapi saya lihat tidak selalu semuanya terjadi sesuai dengan rencana. Merencanakan itu bagus Pak, Bu. Tapi jangan jadikan rencanamu berhala dalam hidupmu. Karena tanpa kita sadari rencana kita, planning kita, impian kita udah jadi berhala yang ngalahin Tuhan. Kapan sesuatu ngalahin Tuhan? Saat kita rela meninggalkan Tuhan demi hal itu. Ada berapa banyak orang karena bisnisnya tidak berhasil, dia meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang karena jabatannya tidak naik, dia meninggalkan Tuhan dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan yang lebih baik. Saya mau kasih tahu hari ini kita semuanya boleh punya rencana. Tapi belajar dalam hidup ini saat rencana tidak terjadi sesuai dengan yang saya mau, saya tetap bisa berkata Tuhan Yesus baik karena saya percaya rencana Tuhan pasti lebih dahsyat, pasti lebih luar biasa. Buat saya setuju, sama-sama katakan amin. Orang yang punya pikiran Kristus dia bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan. Pertanyaan saya, apa yang hari ini Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan saudara? Mungkin hari ini yang diizinkan dalam kehidupan saudara adalah penyakit. Tapi hari ini bersyukurlah kalau saudara sakit. Mungkin saudara lihat saya dengan bingung, Pak Pendeta sakit kok disyukuri. Saya mau kasih tahu. Saat saudara sakit, yang terbaik adalah untuk engkau tetap bersyukur. Karena saat engkau sakit dan engkau menggerutu, justru engkau akan makin sakit. Saudara, saya belajar waktu saya sekolah dokter. Sebelum saya jadi pendeta, saya sekolah dokter. Kenapa? Bukan saudara gak percaya saya dokter ya kan? Kalau perlu nanti saya kirim ijazahnya ke saudara. Saya belajar bahwa penyebab kematian dari orang sakit yang paling besar adalah karena dia stres. Saya kalau kanan kiri, jangan stres. Loh kalau sakit gak usah stres. Karena makin stres makin sakit. Kalau saudara sakit tetap sukacita karena hati yang gembira adalah justru saat saudara sakit engkau harus menerima itu dan engkau harus berkata, ini kesempatan untuk aku bisa menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Gembala saudara Pastor Jacqueline Selose. Pernah sakit ya Pak David ya? Pernah sakit parah tetapi hari ini sudah menjadi kesaksian buat begitu banyak orang. Saya melihatnya sendiri. Kenapa? Karena waktu dulu saya belum jadi pendeta. Saya udah dengerin lagu-lagunya Pastor Jacqueline. Dan kesaksiannya yang luar biasa. Dan terakhir beberapa kali dia datang ke GSI, saya bilang, Pastor ceritain lagi kesaksiannya. Pastor Jacqueline bilang, kan semua udah tahu. No. Masih banyak perlu dikuatkan. Benar. Terakhir dia datang begitu banyak orang dikuatkan. Hari ini mungkin engkau ngalamin masalah persoalan tantangan yang berat.
Tapi justru di situ Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat buat banyak orang. Tepuk tangan yang lebih dahsyat yang paling luar biasa. Tahu Yusuf? Bukan Yusuf yang jual bakso di depan rumah, bukan. Itu Yusuf Simanjuntak. Tahu Yusuf di Alkitab? Yusuf, dia harus di rumah Potifar. Ya kan? Dia udah parah, udah jadi budak, dia di rumah Potifar. Lalu tiba-tiba ketemu sama Tante Poti. Cup, sini. Ayo sama Tante. Yusuf ngomong apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Ya enggak, jangan sesat loh Pak ya, jangan sesat, jangan amin gitu enggak. Dia bilang, no, everything in this house is trusted to me, but not you. Semua dipercayakan kepada saya kecuali Anda, Bu. Apa yang terjadi? Dia difitnah, masuk ke penjara. Apa yang terjadi di penjara? Dia udah tolong orang. Dia udah tolong, dia udah baik sama orang. Orangnya lupa, pernah gak ngalamin gitu? Udah baik sama orang terus lupa. Aduh. Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidupnya. Apakah dia tidak berdoa supaya dia diangkat, dibebaskan? Tentunya dia berdoa tapi gak terjadi apa-apa. Tapi dia tetap bersyukur, dia tetap jalani. Apa yang terjadi? Pada akhirnya saat dia tidak memaksakan kehendaknya. Saya yakin kehendaknya untuk segera bebas, dia gak lagi jadi budak. Tapi di saat dia mengikuti kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dia pada akhirnya bisa berkata kepada saudara-saudaranya, apa? Dia bisa berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dalam hidup. Dalam hidup saudara, saya mau katakan dalam tahun ini, tahun depan, bahkan beberapa tahun lagi. Tidak semuanya akan jalan sesuai dengan yang saudara mau. Meskipun saudara udah doa, saudara udah puasa, tetap ada hal buruk yang akan terjadi. Itu kenyataannya. Tapi kita harus tetap percaya bahwa meskipun kita tidak bisa melihat, Tuhan udah lihat akhirnya. Dia adalah Alfa dan kenapa kita gak bisa lihat akhirnya? Karena kita cuma sampai Omikron. Gak sampai Omega. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau kita bisa mempercayai rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita gak maksain kehendak kita. Kita gak marah sama Tuhan, gak ngambek sama Tuhan. Kita tetap ikuti prosesnya. Kita tetap jalan maju terus, tidak mundur. Saya percaya engkau akan lihat manusia boleh merekakan yang jahat. Tuhan merekakan segala sesuatu untuk kebaikan hidup orang percaya. Setuju sama-sama katakan amin. Yang kedua, apa pikiran Kristus yang harus kita miliki? Yang pertama apa tadi? Tidak memaksakan apa? Yang kedua kita buka di dalam ayat 11. Matius 6 ayat 11. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Apa saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Yang pertama jangan paksain kehendak. Yang kedua, untuk kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak boleh memikirkan yang berlebih. Ulangin sama-sama dengan saya, tidak boleh memikirkan yang apa? Berlebih. Alias bahasa kerennya, bahasa jakselnya, itu jangan overthinking. Kasih tahu kanan kiri, jangan overthinking. Belajar untuk berkata cukup. Tepuk dada saudara, katakan cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Cukup, belajar cukup. Jangan berlebihan dalam pikiran. Kadang-kadang kita terlalu banyak overthinking ya, sampai gak bisa tidur. Ada di sini yang susah tidur? Mestinya orang Kristen itu gak boleh susah tidur. Orang Kristen itu seharusnya paling gampang tidur. Saking gampangnya kedenger khotbah. Ya jangan Bu, jangan tidur, jangan. Tapi kadang-kadang ada gitu saudara di gereja. Apalagi kalau gerejanya remang-remang gini saudara ya kan. Pendetanya gak terlalu kelihatan. Nah itu biasanya tempat yang paling aman biasanya duduk di belakang tidurnya ya kan. Jadi dari tadi saya lihat di belakang, saya gak lihat yang depan. Kalau depan gak mungkin berani tidur saudara ya kan. Ada hamba Tuhan. Yang belakang itu yang bahaya. Nah saudara, kenapa orang banyak insomnia gak bisa tidur, harus pakai obat penenang? Kenapa? Pikirannya berlebih. Tahu gak, overthinking, berpikirnya berlebih itu pintu awal dari kekhawatiran dan kegelisahan. Orang bisa khawatir karena dimulai dari pikirannya yang berlebih. Dan cara saudara dan saya bisa mengatasi ini adalah dengan kata cukup. Sama-sama sekali lagi katakan cukup. Ingat dalam hidup ini tidak ada gunanya terlalu berlebihan di dalam berpikir.
Karena firman Tuhan pernah ngajarin kita dalam Matius 6 ayat 34. Coba buka Matius 6 ayat 34. Saya yakin saudara pasti tahu ayat ini. Matius 6 ayat 34. Ini ayat yang harus kita pegang supaya kita bisa punya pikiran Kristus. Bisa ditampilkan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahan sehari apa? Ulangi, kesusahan sehari cukup untuk apa? Sehari. Jadi kita gak ada gunanya mikirin berlebih gitu. Gak ada. Kenapa? Karena besok ada susahnya sendiri. Hari ini ada susahnya sendiri. Tapi percayalah setiap hari memang ada kesusahannya sendiri. Tapi setiap hari juga ada berkatnya. Besok ada kesusahan. Tapi besok juga ada berkatnya sendiri. Karena itu ngapain terlalu berlebihan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ada lagu zaman dulu sangat bagus. One day at a time. Apa? One day? Lagu zaman dulu. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Itu lagu yang sangat bagus sekali dari Matius 6:34. Belajar dalam hidup ini jalaninya itu sehari cukup untuk sehari. Kenapa orang kadang-kadang gak bisa tidur, stres meskipun orang Kristen? Karena gak pakai prinsip ini. Kenapa banyak orang kelelahan, overwork. Kenapa banyak orang Kristen akhirnya burn out gitu. Karena menggunakan kekuatan untuk sehari untuk memikirkan berhari. Loh, prinsipnya kan gitu. Kesusahan sehari cukup sehari. Berarti kekuatannya juga cukup untuk. Tapi kita pakai kekuatan sehari mikirin berhari-hari ya pasti capek. Pernah gak ngalamin gitu? Tubuhnya gak capek, pikirannya yang capek. Kenapa kita pakai kekuatan untuk sehari? Untuk memikirkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pak, Bu, saya gak tahu pergumulan saudara apa. Hari ini ada kesusahannya. Itu memang kenyataannya. Tapi ingat setiap hari juga cukup kasih karunia Tuhan buat saudara. Firman Tuhan berkata dalam ratapan apa? Tak habis rahmatnya, selalu baru setiap hari. Jangan terlalu berlebihan dalam hidup. Kalau kita dalam hidup ini melakukan sesuatu berlebihan, pasti hasilnya gak bagus. Setuju gak sama saya? Pasti gak bagus. Karena itu dalam pikiran pun jangan terlalu berlebihan. Sehari cukup untuk sehari. Karena itu hari ini pikiran kita harus kita jaga. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Stop memikirkan terlalu aneh-aneh. Saya boleh ya kasih nasihat ya. Stop memikirkan terlalu berlebih tentang yang pertama, opini orang tentang dirimu. Jangan terlalu mikirin apa saudara? Jadi gak usah terlalu mikir, kadang-kadang kita masalah udah cukup ya. Ditambah lagi kita mikirin opininya orang tentang kita, aduh tambah stres. Ya kan? Gak usah orang mau ngomong apa, mikir apa tentang kita. Pakai prinsip EGP, apa itu? Emang? Gak usah terlalu mikirin, tambah capek saudara. Ya kan? Saya dulu orangnya kayak gitu soalnya. Wah selalu berpikir orang lain mikir apa ya tentang diri saya gitu. Sekarang saya santai, dulu karena saya kena batunya saudara. Saya dulu itu paling gak bisa kalau orang pikir saya sombong. Dulu tuh sempat ada gosip, oh Pastor Michael sombong. Kenapa saya tuh baru ngerti kenapa orang bilang saya sombong kalau gak kenal. Karena muka saya kalau gak khotbah, kalau gak lagi senyum mukanya kayak gini lihat. Jadi orang lihat saya di airport di mana-mana tuh kayak, wah ini pendeta kok sombong banget sih, ya kan? Jadi saya akhirnya belajar kemana-mana itu selalu gini. Nah, akhirnya capek sendiri. Nah, saya sungkan gitu sama orang. Nah, tiba-tiba satu hari ya Pak ya, saya lagi di mall gitu. Saya kan senyum-senyum gini, terus ada orang senyum balik ke saya gitu. Lihat saya, terus anak muda datang ke saya pelan-pelan. Saya tahu dia mau nyapa saya bilang shalom. Dia bilang shalom. Lalu tiba-tiba dia bilang gini, Pastor ingat saya enggak? Nah, itu pertanyaan yang sulit. Karena saya hamba Tuhan, kenal banyak orang saudara. Setiap minggu ribuan orang, pasti enggak ingat lah. Dia tanya, tapi karena saya takut dipikir sombong. Saya bilang, oh iya. Saya panjangin saudara, supaya dia memperkenalkan diri. Tiba-tiba dia bilang, siapa? Nah enggak berhikmat anak ini. Enggak berhikmat. Saya bilang, oh yang itu kan? Yang itu. Lalu tiba-tiba dia kasih hint.
anaknya papa. Saya dalam hati, papa yang mana ya? Lalu saya bilang, oh iya, karena masih takut dipikir sombong. Oh iya, gimana papa? Papa sehat. Tiba-tiba mukanya berubah. Loh papa kan udah mati. Pastor yang ngubur, astaga Tuhan Yesus ampuni. Ya kan gak taunya saya baru ngubur papanya beberapa bulan sebelumnya saudara. Sejak hari itu saya bertobat saudara ya kan. Kadang-kadang dalam hidup kita gak perlu terlalu mikirin omongan orang lain tentang diri kita. Kadang-kadang ada bagusnya. Kalau kita bisa mengendalikan itu bagus. Kalau enggak jadi negatif. Kalau kita bisa mengendalikan puji Tuhan. Kita justru pakai opininya orang yang jelek, kita pakai untuk merubah diri kita. Setuju enggak? Ya itu kalau orang udah dewasa kayak saya. Saya mungkin saudara yang pernah lihat saya sebelumnya, mungkin sekarang lihat saya agak beda. Kenapa? Baru turun 30 kilo. Saya baru turun dalam 6 bulan. Dari wajah ibu-ibu udah kelihatan pertanyaan gimana caranya. Tapi ingat ini khotbah bukan seminar kesehatan saudara. Ya, saya bilang kok bisa saya kurus? Saya ngobrol dengan beberapa orang, mereka bilang, Pastor kenapa kok tiba-tiba pencetusnya kurus? Karena itu sekarang hari-hari ini saya kemana-mana batiknya selalu sama. Kalau saudara lihat saya khotbah kadang-kadang mungkin batiknya sama. Karena semua batiknya kebesaran sekarang saya saudara ya kan. Nah karena saya satu hari lagi makan di restoran di Surabaya gitu. Pernah ke Surabaya kan? Nah kalau ke Surabaya itu ada satu restoran kue tiaw yang terkenal. Saya nggak di-endorse sih, jadi saya nggak sebut namanya. Tapi satu hari saya ke Apeng, oh iya saya baru ngomong ya kan. Saya ke Apeng, saya langganan di situ. Saya dulu kalau makan Pak, sekali makan 2 mie keriting sama 1 kue tiaw. 3 porsi, sekali makan. Jadi semua mbaknya kenal saya. Tiba-tiba saya udah lama gak ke sana, terus saya ke sana lagi. Mbaknya gak kenal saya semua. Terus saya ke kasir waktu bayar, mbaknya lihat saya kayak bingung mukanya. Nah saya bingung, kenapa mbak? Ini kok Michael? Loh iya. Lalu dia bilang, loh kok berubah sekarang? Loh kenapa? Sekarang kok jadi putih dan gemuk. Loh kayak babi lah saudara ya kan. Putih dan gemuk. Wah sejak hari itu karena mbak itu bilang itu. Saya langsung sejak hari itu saya gak makan babi lagi. Seperti orang mualaf saudara. Apa yang terjadi saya pakai itu sekarang turun jadi 30 kilo. Nanti minggu depan saya mau balik ke Apeng. Saya mau cari mbak itu. Saya mau berterima kasih kepada dia. Tapi gak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang yang karena orang lain ngomong apa, wah dia gak bisa tidur. Dalam hidup ya, ingat kita tidak bisa menyenangkan semua. Saudara mau sebaik apapun gak bisa nyenengin semua orang. Karena itu jadi orang Kristen, jadi manusia belajar. Gak usah terlalu mikirin opininya orang. Yang penting opininya Tuhan tentang kita. Dia mana kita berharga, kita dicintai, kita diberkati. Yang bersetuju sama-sama katakan amin. Yang kedua, stop memikirkan tentang apa? Gosip orang tentang dirimu. Pernah gak digosipin di sini? Hah? Oh gak pernah, tukang gosip semua berarti? Saudara orang makin diangkat, orang hidupnya makin naik, pasti makin banyak diomongin orang. Ya kan? Jadi biasa aja orang ngomongin, saya diomongin orang udah biasa. Gitu kan? Saya dibilang, Pastor Michael kurus sekarang sakit apa? Kencing gula. Saya kadang-kadang dengar omongan, ya biarinlah ada gosip orang tentang saya gitu. Biasa aja gitu. Saya justru hari-hari ini malah senang kalau ada orang ngomongin saya. Saya hari-hari ini malah senang kalau orang ngomongin saya di belakang. Loh, Pastor kok senang? Iya. Karena kalau mereka ngomongin saya di belakang saya, artinya gue di depan. Iya gak sih? Orang mau ngomong apa tentang kita biarin. Mereka ngomong di belakang kita artinya kita sudah di depan. Jadi justru kalau orang ngomongin saudara, saudara harusnya bersyukur. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Dan yang ketiga, stop memikirkan apa? Yang ketiga, kutukan orang atas hidupmu. Orang itu ada yang ngutukin kita. Oh kamu gak akan berhasil, oh kamu akan susah. Oh kamu akan gini, gak usah dipikirin. Kita mikirin kutukannya orang gak ada habisnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, gak usah mikirin orang ngutukin saudara seperti apapun. Karena yang berlaku atas hidup kita bukan kutukan orang. Yang berlaku atas hidup kita adalah perkataan dan firman Tuhan atas hidup kita yang pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Belajar tidak usah memikirkan berlebih. Belajar kata cukup, sekali lagi sama-sama katakan cukup. Doa Bapa kami,
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di Alkitab Perjanjian Lama pun udah diajarin prinsip cukup. Di mana? Pada saat orang Israel di padang gurun. Mereka di padang gurun dipelihara sama Tuhan. Dan akhirnya dikasih roti, namanya roti apa? Mana? Roti mana dikasih setiap pagi. Orang Israel keluar dari tenda mereka dapat roti. Nah, ada satu kelompok pada saat itu, saya yakin itu orang Indonesia. Kenapa mereka keluar tenda ngambil roti mana dibungkus semuanya. Nah, orang Indonesia kan suka gitu, operasi plastik. Cuma beda sama orang Korea. Kalau orang Korea operasi plastiknya hidungnya berubah. Orang Indonesia kreseknya bertambah, ya kan? Nah itu. Nah, mereka coba masukin gitu. Roti mananya dipikir untuk besok, untuk beberapa minggu. Apa yang terjadi? Rotinya busuk. Besoknya dicoba lagi. Dibawa pulang lagi. Busuk lagi. Dikasih prinsip sama Tuhan, kamu gak usah mikirin berlebih. Ngapain kamu mikirin tentang besok? Besok punya kesusahannya sendiri. Besok pasti aku pelihara. Gak usah berlebihan dalam hidup Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan berikan, berkata cukup. Apa yang aku punya ini cukup untuk hari ini. Karena saat kita belajar untuk berkata cukup, nanti Tuhan akan tambahkan bahkan yang lebih besar dan lebih banyak dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan yang ketiga yang terakhir. Kita baca di ayat terakhir Matius 6 ayat 12. Ayo kita mau baca dengan suara yang keras supaya habis ini makannya lebih enak ya. Ayo 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama tadi apa? Pikiran Kristus tidak memaksakan apa? Jadi gak usah maksa, mulai hari ini apa yang Tuhan izinkan gak usah maksa. Bersyukur, berjalan. Yang kedua, jangan berpikir yang gak usah berlebihan dalam mikir. Yang ketiga, jangan menyimpan sampah. Ulangin sama-sama dengan saya. Jangan menyimpan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada. Dari sini kita belajar, kita harus melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu seperti kita membersihkan hati kita dari apa? Sampah. Dalam hidup belajar untuk jangan simpan sampah dalam hati. Belajar ngampuni orang. Sama-sama katakan saya harus mengampuni. Mengampuni ya, bukan melupakan. Melupakan gak mungkin. Saya boleh gak minta air? Saya baru tahu di gereja ini memang gak disediakan air ya saudara ya. Karena mungkin supaya korbannya gak lama-lama gitu. Gak apa, saya udah besar Pak, gak apa-apa saya bisa buka gak apa-apa. Saya dari pagi dia bilang, Pastor perlu dijemput, Pastor perlu ditemenin. Saya ngerasa kayak anak TK saudara ya kan. Perlu dijemput, perlu ditemani, saya bisa sendiri ya. Saya untuk ilustrasi dan sekalian untuk melepaskan kehausan saya. Boleh ya saya minum sebentar. Anggap aja saya minum gelas ini. Terus tiba-tiba saya ke toilet habis ini. Terus waktu saya ke toilet tiba-tiba gelas ini jatuh ke dalam kloset. Nah klosetnya ini ada isinya. Ada, ya saudara tahu lah isinya apa ya kan. Masuk, waduh. Terus saya keluarkan gelas ini, terus saya cuci pakai Mama Lemon. Saya cuci 20 kali sampai bersih. Saya mau tanya, saudara jadi saya mau dipakai lagi gak gelasnya? Loh, kan udah Mama Lemon, udah saya cuci lagi 27 kali lagi. Mau dipakai gak? Loh kenapa gak? Kan udah dicuci pakai Mama Lemon. Karena sampai kapanpun saudara pasti ingat bahwa pernah kena sesuatu di kloset itu. Dalam hidup ini juga seperti itu. Gak mungkin manusia itu bisa lupa. Gak mungkin lah bisa lupa. Kita ketemu orang yang pernah nyakitin kita. Pernah orang yang mengkhianati kita bisa lupa. Gak mungkin. Gak bisa. Ibu-ibu aja pulang lihat suami bisa lupa kesalahannya. Ibu-ibu pulang ke rumah lihat suami yang pernah katanya Pak David disuruh berkati, disuruh ampuni. Mulai doa Tuhan maksudnya ampuni tapi keluarnya ambil nyawanya Tuhan. Oh gak boleh harus berkati Tuhan bereskan Tuhan dia Tuhan. Kita gak mungkin bisa lupa. Kita ketemu sama orang yang pernah gini gak mungkin bisa lupa. Tapi kita bisa buat keputusan untuk dan mengampuni itu gak bisa sekali. Mengampuni orang itu bukan kejadian satu hari. Tetapi sebuah peristiwa yang harus terjadi setiap
Kenapa? Ingatnya juga setiap hari, bangun jengkel. Tapi perlu kita bersihkan setiap hari. Kenapa? Karena kalau gak dibersihkan gak ada tempat buat yang lain. Banyak orang Kristen hari-hari ini saya lihat hatinya itu penuh, gak bisa diisi. Wah Pak, saya ke gereja kok gak pernah sukacita? Karena tempatnya udah habis. Saudara beli handphone aja ada storage-nya. 128 giga, 256, 512, 1 tera, 2 tera. Hati kita juga ada storage-nya. Nah masalahnya banyak orang Kristen isinya sampah. Tanda kanan kiri, sampah kok disimpan sih? Ya kan? Wah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun trauma semua disimpan. Mau dimasukin pujian penyembah 24 jam aja gak bisa masuk. Kenapa? Ya karena memang gak ada tempat. Tapi kita diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Tuhan Yesus itu paling luar biasa dalam mengampuni. Membuang sampah, dia gak pernah nyimpan sampah. Tuhan Yesus setelah bangkit pada hari yang ketiga, dia datengin Petrus. Petrus lagi mancing. Nah, Petrus baru menyangkali Yesus berapa kali? 3 kali. Nah tiba-tiba Yesus datang. Petrus dalam pikirannya pasti mikirnya apa? Yesus pasti datang hukum saya. Kan nyangkalin 3 kali. Tetapi di saat Yesus datang ketemu Petrus, dia panggil, maksudnya Petrus, sini. Do you love me? Dia kaget. Karena itu langsung jawab, yes I love you. Tunggu yang ketiga dia baru ngeh. Dia baru ingat, loh ini orang yang aku kianati. Dia tetap bisa berkata tentang mengasihi aku. Dia nangis, I love you Lord. Kenapa? Karena dia mengerti rasanya diampuni. Kita pun juga ayo belajar kayak Yesus. Saya gak tahu siapa yang pernah ngianatin saudara, nyakitin saudara. Belajar untuk membersihkan hati kita dari sampah-sampah itu yang mau sama-sama katakan amin. Percayalah Bapak Ibu. Kalau hati kita tuh bersih ada banyak tempat untuk Tuhan isi dengan hal-hal yang baik. Jangan paksakan kehendakmu. Jangan terlalu berlebihan dalam berpikir. Belajar hari ini jangan simpen sampah, kau akan lihat mujizat dalam hidup. Saudara saya divonis oleh dokter, saya gak bisa punya anak. Kok saudara langsung jadi serius semua? Saya divonis sama dokter bahwa saya kemungkinan punya anak cuma 1%. Saudara pada saat saya mendapat vonis itu oleh dokter dan karena saya pun juga sekolah dokter, saya membaca laporan itu saya udah tahu gak bisa punya anak. Oh saudara saya sangat sedih sekali. Dan yang lebih sedih adalah istri saya juga karena dia memang sangat suka dengan anak. Tapi apa boleh buat saya yang kena masalah. Saudara saya berpikir setiap kali saya ketemu orang. Selalu ditanya orang Indonesia kan orang yang paling kepo di dunia. Ketemu orang selalu pertanyaannya sama. Kalau ketemu saya pertanyaannya cuma 2. 1, umurnya berapa? Jawaban saya selalu sama, jangan kepo. Saya mau umur 100 pun saudara gak perlu kepo ya kan. Yang kedua, anaknya berapa? Selalu saya ditanya. Dan selalu mendikan hati saya untuk saya jawab saya gak punya anak. Karena itu saya udah coba, saya ke dokter dan akhirnya keluar hasilnya, saya gak bisa. Saudara, saya masih ingat hari itu. Dimana saya dapat vonis, saya ajak istri saya untuk nge-mall, makan. Saudara tiba-tiba saya lagi makan di restoran di tengah mall gitu ya. Saya lagi makan dengan istri saya, tiba-tiba ada satu ibu jalan gitu. Jalan lewat meja saya, jalan lagi ngeliatin saya. Kan kadang-kadang jadi pendeta gak enak diliatin orang gitu terus kan. Kadang-kadang orang lihat saya di mall itu sekarang ada 2 tipe. Satu langsung nyapa, shalom pastor. Yang kedua ngeliatin gitu. Terus bisik, iku brewokan KCS yuk. Brewokan KCS, iya KCS. Nah itu paling menjengkelkan orang seperti itu. Tolong kalau saudara nanti ketemu saya di mall langsung disapa ya, gak perlu gitu ya. Nah ibu ini ngeliatin saya terus. Tiba-tiba saya lagi makan, tiba-tiba saya ngeliatin dia, tiba-tiba dia lihat saya. Langsung dia, Pastor Michael ya, saya langsung kaget saudara. Saya lagi makan spaghetti, hampir tersedak saya saudara. Saya gini, oh iya. Boleh gak saya duduk di situ? Saya punya pesan untuk Pastor Michael dari Tuhan. Ya, karena dia ngancam gitu ya saya biarin dia duduk saudara ya kan. Saya duduk, dia di depan saya, mulai dia ngomong. Tapi sepanjang dia ngomong saya agak gak memperhatikan.
Karena dari mulutnya keluar urapannya tidak merata itu saudara. Saya lihat spaghetti saya diisi dengan bumbu yang baru. Tapi dia ngomong, wah banyak saya masih lupa. Tapi terakhirnya dia bilang gini. Saya punya pesan terakhir untuk Pastor Michael. Iya. Saya tadi malam doa Tuhan bilang ke Pastor Michael. Bahwa Pastor Michael tidak dipercayakan dengan seorang anak. Pastor Michael mau coba berapa kali, tidak akan pernah punya anak. Saudara bisa bayangin, satu hari setelah hasil dokter tiba-tiba ada seorang ibu yang ngomong gitu sama saya. Aduh hancur saya, hancur habis. Saya bilang, Bu mohon maaf saya gak terima omongan ibu, terima kasih. Dia pergi. Wah tapi saya hancur, istri saya nangis, saya pun nangis, bayangin. Kita berharap, kita masih muda. Tapi dibilang seperti itu. Apa yang terjadi? Saya pikir ya udahlah kita gak usah pikirin. Tapi tanpa saya sadari sampahnya udah masuk. Sampahnya udah masuk. Udah mulai kita coba bulan berikutnya. Gak bisa. Semua cara kita udah coba gak bisa. Beberapa bulan gak bisa. Akhirnya saya mulai mempercayai kebohongan itu. Saya mulai percaya, oh iya memang gak dipercaya anak. Ya udah kita gak usah punya anak gak apa-apa. Tiba-tiba satu hari setelah kita coba lagi. Istri saya tes pack positif. Tapi karena saya mempercayai omongan itu, saya membiarkan sampah itu ada di dalam hati saya. Saya gak percaya positif itu. Saya beli 26 tes pack. Saya bilang ayo kencing lagi. 26 kali. Kalau saudara gak percaya, ini benar ya. Kalau saudara gak percaya nanti saudara kirim alamat, saya kirim tes packnya ke rumah saudara. 26 kali. Positif semua. Wah saya suka cita. Tapi sampahnya masih ada. Setiap bulan selama 9 bulan saya ke dokter. Saya selalu punya pikiran anak itu bakal mati di dalam perut. Karena saya pikir mungkin saya gak dipercaya dengan seorang anak. Bulan pertama, bulan kedua detak jantungnya keluar. Tapi tetap dalam hati kecil saya bilang ini anak akan mati di bulan keberapa. Setiap kali saudara yang puncaknya di 9 bulan. Istri saya mau melahirkan. Waktu kami dipisahkan, waktu dia mau dioperasi saya ke ruang tunggu. Dari situ saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya nangis kenapa? Saya berpikir antara istri atau anak saya yang mati. Karena saya tidak dipercayakan seorang anak. Sampai itu tetap ada di dalam hati saya. Tetapi saudara saya mau kasih tahu hari ini anak saya sehat sempurna. Tiffany Ebi Gunawan. Dia baru 5 bulan sehat sempurna. Karena itu nanti malam saya harus langsung pulang ke Surabaya. Kenapa? Dia gak bisa tidur kalau gak pegang brewok saya. Dari situ saya belajar. Dalam hidup ini, kalau Tuhan izinkan saudara menunggu, gak usah maksain kehendak. Percaya aja sama Tuhan. Yang kedua, jangan niru saya berpikir yang negatif, yang berubah. Dan yang ketiga, jangan nyimpan sampah itu. Maka pada akhirnya engkau akan lihat Tuhan jadikan semua indah pada tepuk tangan yang paling luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya minta kunci F ya, Budela ya. Ada satu lagu yang diciptakan seorang penulis lagu dari kesaksian saya. Mestinya saya ada satu kesaksian lagi. Tapi kalau saya saksikan khotbahnya kurang lebih 1 jam lagi. Saudara siap? Saya nggak siap. Karena ada ibadah berikutnya. Tapi lagu ini diciptakan karena sebuah kesaksian dari gereja yang saya gembalakan. Saya mulai gereja saya, GSJS, 1 bulan sebelum pandemi. 1 bulan sebelum pandemi. Januari 2020 saya jual semua yang saya punya. Kecuali diri saya. Ya masa pendeta jual diri untuk pembangunan? Saya jual semuanya untuk bangun gereja. Sampai mobil saya semua masukkan ke bank, semuanya. Tiba-tiba 1 bulan kemudian pandemi. Aduh, dunia saya hancur. Tapi hari ini kalau saya ada di sini sebuah kesaksian. Kalau gereja kami hari ini menjadi berkat buat jutaan orang di seluruh dunia setiap bulan. Bukan karena saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi juga karena ada orang yang beriman dan percaya akan waktu Tuhan yang terbaik. Saya gak tahu saudara lagi diizinkan apa. Tapi hari ini tetap jalan sama Tuhan. Karena waktu Tuhan gak pernah terlalu cepat. Gak pernah terlalu lambat, dia selalu tepat waktu. Karena waktunya Tuhan pasti waktu yang tepat. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Semuanya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sama-sama katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena boleh angkat tangan saudara dengan iman, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. semuanya pejamkan mata saudara di hadapan Tuhan. Dari semua hamba Tuhan yang bisa dikirim di sini, saya bisa ada di sini untuk menyampaikan pesan ini. Artinya Tuhan sangat sayang sama saudara. Tuhan pakai saya untuk mengingatkan kepada setiap saudara, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya maksud yang lebih baik. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi kesaksian. Tapi yang pasti kehendak Tuhan tidak mungkin salah, tidak mungkin buruk. Tapi pada ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa ada kekuatan yang baru yang mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Roh Kudus Engkau yang membangkitkan iman mereka kembali. Sehingga mereka bisa berkata apapun yang terjadi aku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi aku percaya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru, sama-sama kita katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Semua. Dengan caranya, Amin. di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami boleh dengar dalam kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Membuat kami semakin mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang gak pernah tinggalin kami.
Engkau punya rencana yang hebat, yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan yang akan terus berkarya, memperbarui hidup kami. Sehingga akhirnya kami boleh seperti apa yang Kau mau. Dan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Berkati Pastor Michael Tuhan. Pakai dengan luar biasa, semakin dahsyat. Lewat hidupnya, bahkan istrinya dan anaknya Tuhan. Engkau berkati. Bahkan keluarga ini akan dipakai Tuhan semakin dahsyat. Dan gereja yang dikembalakan, boleh banyak jiwa diselamatkan. Boleh banyak jiwa bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami percaya perlindungan berkat Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Michael, sangat diberkati. Luar biasa Pastor Michael. Saya kenal Pastor Michael ini Saudaraku, dan orangnya sangat humble. Aduh, luar biasa. Sekalipun dia dipakai Tuhan luar biasa, gerejanya semakin banyak jiwa, tapi saya lihat hamba Tuhan ini luar biasa. Tetap saudaraku, saya percaya lewat kehidupan hamba Tuhan ini, Pastor Michael, kita akan melihat semakin hari gerejanya akan semakin bertumbuh, semakin besar. Dan semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Pastor Michael. Ya, puji Tuhan, sekarang saatnya kita akan melihat pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Silakan. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai usher, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para usher yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para usher yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita berikan persepuluhan kita, dan saya percaya kita memberikan Saudaraku dengan cinta, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Dan saya juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu Saudaraku ingin tertanam dan bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ini, nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa menghubungi para asyar. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik sebagai tanda cinta kami kepadamu, sebagai tanda hormat kami kepadamu. Kami akan berikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. Mari kita memberi yang terbaik. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan
akan bersorak-sorai. akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati apa saudara? Dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Sekali lagi akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setia. Bapak Ibu cuma saudara nyanyikan. Bersyukurlah, tepuk tangan yang mana? sebab Dia baik, Lebih bersemangat. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Hey. Yang masih ingin memuji Tuhan, tepuk tangan. Mari sama-sama kita bersorak-sorai, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha. Tepuk tangan ya saudara. Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Mari bersorak sama-sama. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita pulang dengan penuh dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa Allah akan terus menyertai kita, melindungi kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kita akan lihat dan kita akan alami sepanjang hari-hari depan. Kita akan lihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan akan kita alami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman memberi kami kekuatan. Hari ini kami tahu kami pulang dengan sukacita, kami pulang bawa kemenangan. Kami tahu ada harapan yang baru dan kami percaya minggu depan kami akan lihat mujizat Allah. Perbuatan Tuhan yang ajaib akan kami selalu alami. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Semua Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.